Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi dua resep olahan dari singkong yang dibuat lebih kekinian dan rasanya juga enak banget. Langsung saja ke resep yang pertama. Yang kita siapkan pertama adalah 500 gram singkong yang sudah dikupas dan dibersihkan. Kita parut singkongnya. Setelah selesai diparut, kita siapkan wadah untuk membuat adonannya. Kita masukkan 100 gram mentega atau margarin, lalu tambahkan 120 gram gula pasir. Kita aduk, bisa menggunakan whisk atau dengan mixer. Karena ini saya maunya cepat, jadi menggunakan mixer. Kalau teman-teman tidak ada atau lebih suka menggunakan whisk, bisa menggunakan whisk karena ini dicampur sampai gulanya itu agak larut saja, tidak usah sampai mengembang putih kaku berjejak gitu ya. Jadi bisa menggunakan whisk. Lalu setelah tercampur, kita masukkan telur. Totalnya itu ada 4 butir telur, kita masukkan secara bertahap. Lalu yang terakhir kita masukkan singkongnya ya, singkong parut yang sudah kita siapkan tadi. Ini cukup seperti ini saja, tidak usah sampai mengembang, dan bisa kita tambahkan 2 saset kental manis dan 100 ml santan instan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu terakhir kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Seperti ini ya. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata saja. Nah, sudah cukup seperti ini, tidak usah sampai mengembang. Dan kita timbang berat wadah beserta adonannya. Jadi total semuanya dikurang berat wadah, lalu kita bagi 3 ya, karena saya akan membuat 3 lapisan kuehnya ya. Ini yang lapisan pertama tidak saya warnai, cukup seperti ini saja. Tinggal kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper. Sambil kerja gini, kita sambil siapkan ovennya, kita panaskan ovennya. Jadi pas udah ininya siap, ovennya juga sudah panas. Tinggal kita oven sampai setengah matang, cukup sekitar 10 menit ya. Dan sambil menunggu, kita siapkan untuk lapisan yang kedua. Ini lapisan kedua ditimbang seperti tadi ya. Ini totalnya beratnya masing-masing adonan itu 300 graman lebih ya. Untuk yang kedua bisa ditambahkan dengan coklat bubuk. Karena tidak ada coklat bubuk, saya gunakan bubuk charcoal ya. Tenang saja, ini aman untuk makanan dan emang dikhususkan ya dibuat untuk makanan. Malahan jadi lebih banyak khasiatnya ya untuk bubuk charcoal ini. Nah, ini yang kedua kita masukkan ke dalam loyang. Lalu kita ratakan. Setelah diratakan, kita oven kembali sampai setengah matang, kurang lebih sama 10 menit juga. Ini sengaja ya saya bikin berlapis karena tidak bisa sekalian langsung masuk, nanti bisa kurang matang ya. Jadi harus bertahap seperti ini. Dan ini lapisan yang ketiga, tidak saya warnai, jadi sama seperti lapisan yang pertama. Kita oven lagi sampai matang ya. Kurang lebih totalnya jadi sekitar 45 menit ya untuk nge-ovennya. Kalau sudah matang, bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Ini dikonsumsi hangat-hangat lebih enak ya teman-teman. Tinggal kita potong-potong. Ini teksturnya itu enak banget, kayak bolu tapi tidak terlalu ngembang gitu ya, jadi lebih padat. Pokoknya cocok banget dijadikan sebagai teman ngopi, bisa dijadikan ide jualan ataupun isian snack box kekinian ya. Warnanya cantik, tidak ada yang nyangka kalau ini dari singkong ya. Langsung ke resep yang kedua, kita siapkan 1 buah singkong yang ukurannya sedang, lalu kita parut. Kita pindahkan kalau selesai diparut ke wadah yang cukup besar, lalu kita tambahkan 75 gram gula pasir dan 50 gram tepung tapioka. Kita aduk-aduk menggunakan spatula saja seperti ini, tidak usah menggunakan mixer. Lalu tambahkan sedikit garam dan santan. Ini total santannya sebanyak 75 ml. Bisa menggunakan santan kental atau santan yang encer ya, ditambah air seperti saya ini. Disesuaikan dengan tekstur singkong ya, karena biasanya tingkat kadar air dalam singkong itu berbeda-beda ya, disesuaikan saja dengan singkong yang digunakan oleh teman-teman.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita bagi menjadi 2 adonan karena ini akan saya kasih warna ya, biar lebih cantik. Yang satu bagian saya kasih pewarna merah. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk warnanya bisa menyesuaikan. Kalau misalnya dirasa kurang, bisa ditambahkan pewarnanya ya, karena ini jadinya pink ya, bukan merah. Dan bisa diganti juga sesuai dengan selera teman-teman ya, warna kesukaan teman-teman. Nah, ini kita siapkan loyang, kita alasi dengan baking paper biar nanti tidak nempel-nempel ya, mudah untuk mengeluarkan dari loyangnya. Bisa juga diganti dengan olesan margarin atau mentega. Nah, ini baking papernya juga kita olesi dulu dengan sedikit minyak. Takutnya nempel-nempel ya, karena ini nantinya akan tipis ya hasilnya. Saya gunakan cuma setengah resep saja. Yang original yang tanpa pewarna kita masukkan ke dalam loyang. Ini bisa juga teman-teman kalau hasilnya mau lebih cantik bisa ditambahkan pewarna putih ya, karena saya tidak ada di rumah pewarna putihnya, jadi dibiarkan saja seperti ini original saja. Kita ratakan sampai semua loyangnya tertutupi, lalu kita kukus kurang lebih 10 menit. Karena ini tipis banget ya, 5 menit juga sebenarnya bisa. Lalu kita tuangkan yang warna merahnya dan kita ratakan sampai menutupi bagian yang warna putihnya. Nah, seperti ini kita kukus kembali kurang lebih 5 menit. Lalu ini yang adonan putihnya tadi ada sisa, kita bikin corak polkadot seperti ini ya, biar lebih cantik saja. Nah, setelah dikukus sampai matang, setelah masuk yang polkadot itu dikukus lagi sampai matang kurang lebih 15 menit. Kalau sudah matang, kita keluarkan dari loyang dan ini dia hasilnya. Saat panas-panas kita bisa gulung ya teman-teman. Biar gulungannya itu rapat, padat ya, tidak gampang kebuka. Beda lagi kalau nanti pas udah dingin pasti bakalan susah ngegulungnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita rapatkan dulu biar lebih kokoh ya gulungannya. Dan setelah didiamkan dan agak dingin, bisa kita potong-potong. Ini saya potong disesuaikan dengan wadahnya ya, diukur dulu. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali, apalagi kalau teman-teman menggunakan pewarna putih ya, jadi bakalan lebih terlihat perbedaan warnanya. Ini enak banget, kenyal-kenyal, manisnya pas, terus jadi terlihat lebih kekinian kalau disajikan seperti ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.